Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan ensiklopedia salat. Sekarang masuk dalam bab tsalitsan mubtilatul masah, yaitu yang membatalkan mengusap khuf. Pada pertemuan sebelumnya kita sempat membaca syarat mengusap khuf yang ketujuh. Dan ketika itu saya mengatakan coba dibacakan yang nomor 7 tapi masih dengan terjemahan asli. Ketujuh, hendaknya tidak melepas khuf sebelum berakhir masa berlakunya. Ya. Kata-kata hendaknya kita sudah sempat sebutkan. Kalau kita berkata hendaknya itu berarti sekedar anjuran, bukan sebuah persyaratan. Ya, sehingga kata hendaknya harusnya dibuang. Kemudian, apakah memang harus sampai selesai durasi yang disyariatkan? Sampai habis masanya, seperti 1 kali 24 jam untuk mukim, 3 kali 24 jam untuk musafir. Di sini dikatakan Syekh bin Baz merajihkan pendapat bahwa ini termasuk syarat. Maka otomatis orang yang mempersyaratkan seperti ini harus sampai selesai. Otomatis kalau dia membuka sepatunya atau membuka kaos kakinya, membuka khufnya, berarti batallah wudunya. Dan itu sama saja misalnya kakinya gatal gitu. Lalu dia lepas sepatunya, maka setelah ini dia tidak bisa sekedar mengusap khuf. Dia harus wudu secara biasa. Kemudian saya sudah mencari di sebagian referensi ada pendapat yang lain. Dalam hal ini pendapatnya Syekh Al-Utsaimin bahwa ini bukanlah sebuah syarat. Ya, jadi tidak boleh lepas sama sekali, dan kalau dilepas nanti batal wudunya, bukan. Sehingga konsekuensinya misalnya dia sudah wudu dan mengusap khuf. Kemudian misalnya kakinya gatal. Ya, anggap aja dia lakukan sambil nunggu sholat Jumat. Dia kan sudah wudu misalnya dari jam 12. Dalam proses khutbah sampai jam 12:30 dia duduk, kakinya gatal. Kaos kakinya butuh dibuka misalnya, atau sepatunya harus dibuka. Ya, maka dia boleh buka dan wudunya tidak batal. Begitu. Dan ini pendapat yang lebih saya pilih, bahwa nomor 7 ini yang tertulis di buku bukanlah syarat. Bukan syarat. Justru yang menjadi syarat adalah sebagaimana yang saya sempat suruh tulis sebagai pengganti yang ada di buku. Yaitu, kalau memang mau mengusap khuf, maka harus sholat dengan menggunakan khuf yang diusap. Di situ antum tulis apa? Tidak melepas khuf sebelum sholat dan tetap memakainya sepanjang sholat. Ya. Jadi, kalau memang mengusap khuf, maka itu khuf harus dipakai sholat. Dan syarat seperti ini tidak dicantumkan di buku ini. Ya. Akan tetapi yang lebih tepat adalah ini merupakan syarat. Ya, sampai sholat dipakai, selesai sholat pun tetap dipakai. Ya, karena kalau tidak dipakai lalu berarti seolah-olah kakinya dia belum disucikan. Gitu. Seolah-olah kakinya belum disucikan. Karena khuf yang menjadi penggantinya, pengganti cuci kaki itu, ya, dilepas. Begitu. Jadi harus dipakai. Nah, semoga bisa dipahami apa yang saya maksud. Bila belum juga paham, maka bisa diputar kembali sedari awal apa yang kami sebutkan ini. Sekarang kita masuk dalam poin ketiga, C. Mubtilatul masah. Silakan. Penulis berkata, poin C, hal-hal yang membatalkan mengusap khuf. 1. Jika pemakainya berhadas besar yang mengharuskannya mandi wajib, seperti misalnya junub, batallah mengusap khufnya dan dia harus mandi. Ya. Misal ada orang wudu sebelum tidur dan dia usap khuf. Kemudian dia tidur dan rencananya untuk sholat subuh dia wudu dengan mengusap khuf. Ya. Tetapi saat dia tidur dia mimpi basah. Berarti kan dia dalam keadaan hadas besar. Maka tidak bisa sekedar mengusap khuf. Dia harus mandi junub.
Kedua, jika ia melepas khufnya atau yang sejenisnya setelah membasuhnya, batallah wudunya menurut pendapat yang roji. Ya, dan sudah berlalu pada poin 7. Ya, karena penulis mengambil pendapat bahwa syarat ketujuhnya adalah tidak boleh dilepas-lepas sampai habis durasi, maka otomatis kalau ada yang melepasnya ya batal wudunya gitu. Tapi tadi saya sudah bilang, saya lebih pilih pendapat tidak batal. Bahwa yang nomor 7 bukan syarat. Ya. Tapi ini memang ada khilaf di antara para ulama. Ketiga, jika masa berlakunya yang ditetapkan oleh syariat sudah berakhir, secara otomatis mengusap khuf itu pun gugur. Ya, kalau sudah 1 kali 24 jam buat orang mukim, 3 kali 24 jam buat orang musafir, maka tidak bisa lagi diusap. Harus lepas sepatu dan harus cuci kaki. Sebagaimana biasa ketika wudhu. Terus? Yang mulia Imam Al-Alamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah mengatakan bahwa berakhirnya masa mengusap khuf membatalkan pengusapan itu sendiri. Hal ini didasarkan pada pengertian hadis-hadis pembatasan masa mengusapnya. Jika masa pengusapan itu telah berakhir, dia boleh melepas khufnya dan membasuh kedua kakinya, serta membuka penutup dan mengusap kepalanya. Ya, tapi bukan kata boleh. Ya, namanya juga syarat. Ya kan? Batal. Maka bukan boleh. Tetapi apa? Harus. Ganti. Harus buka. Ya. Terus. Poin D. Cara mengusap khuf, kaos kaki, dan penutup kepala. Pengusapan itu dilakukan pada bagian atas khuf dan kaos kaki. Hal itu didasarkan pada hadis Ali radhiyallahu anhu. Dia berkata, seandainya agama ini didasarkan pada logika semata, bagian bawah khuf itu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Aku pernah menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian atas khufnya. Nah, ini cara pertama. Maksud saya, cara pertama ini adalah item pertama yang harus diperhatikan. Bahwa yang diusap adalah atas, bukan alas. Ya. Terus? Juga didasarkan pada hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengusap bagian atas kedua khufnya. Dan beliau berkata, bagian atas kedua khuf. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, Al-Khalal meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Lalu dia menyebutkan wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berucap, beliau berwudhu dan mengusap bagian atas kedua khufnya dengan meletakkan tangan kanan di atas khuf sebelah kanan dan tangan kiri di atas khuf sebelah kiri. Kemudian beliau mengusap bagian atas keduanya dengan sekali usapan, sehingga seolah-olah aku melihat bekas ujung jari-jari beliau di atas kedua khuf. Ya, ini adalah poin kedua dan ketiga. Poin kedua dan ketiga adalah tangan kanan usap khuf kanan atau sepatu kanan, kaos kaki kanan. Kemudian tangan kiri mengusap khuf kiri. Ya, jadi ibaratnya gini. Ini kaki kita, kanan kiri. Maka tangan kita megang ini, kanan kiri, kanan kiri. Aspek ketiga, lihat, hanya satu kali usap. Hanya sekali usapan. Itu aspek ketiga. Jadi dalam mengusap khuf, ada 3 aspek. Yang diusap adalah bagian atas saja. Yang kedua adalah yang diusap adalah khuf kanan dengan tangan kanan, khuf kiri dengan tangan kiri. Dan yang ketiga adalah dilakukan hanya 1 kali. Kemudian Ibnu Aqil berkata, sunnah mengusap khuf itu demikian, yaitu mengusap sepatu khuf dengan tangan kanan untuk khuf sebelah kanan dan tangan kiri untuk khuf sebelah kiri. Sedangkan Ahmad berkata, bagaimanapun kau mengerjakan, semuanya boleh-boleh saja, baik dengan 1 tangan maupun 2 tangan. Nah, ini adalah pendapat yang lain tentang aspek kedua. Bahwa ada juga yang berpendapat, terserah apakah dengan tangan kanan saja, ataukah dengan tangan kiri saja, ataukah kanan dengan kanan, kiri dengan kiri, cara yang manapun boleh. Nah, tapi kalau dalam prakteknya Ana, memang paling gampang kanan megang kanan, kiri megang kiri. Ya, kalau kanan kiri memang agak susah. Ya. Lanjut. Mengusap bagian atas kaos kaki sama persis seperti mengusap khuf. Ini didasarkan pada hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dia bercerita,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu dan mengusap bagian atas kedua kaos kaki dan kedua terompahnya. Ya. Ini yang juga perlu kita perhatikan bahwa di antara para ulama ada yang berpendapat bolehnya mengusap kaos kaki. Dan Ana pernah bercerita bahwa Ana pernah punya video tentang mengusap khuf yang Ana praktekkan pada kaos kaki. Kemudian mendapatkan kritikan dari sebagian teman. Ya, apa iya bisa pada kaos kaki? Ya, bukannya hanya sepatu. Dan yang kritik seperti ini banyak. Bahkan di videonya di YouTube itu kalau kita lihat komennya banyak. Ya, itu tidak sah. Ya, itu tidak termasuk khuf. Di sini disebutkan wal mashu 'alal jawrabain kal mashi 'alal khuffain. Ya. Mengusap dua kaos kaki itu sama seperti mengusap khuf. Artinya mengambil hukum mengusap khuf tamaman. Ya, memang begitu, komplit. Ya. Dengan catatan memang kaos kakinya harus kaos kaki tebal, menutup seluruh bagian kaki yang kalau kita cuci saat wudhu harus dicuci, alias kaos kaki yang di atas mata kaki. Kalau kaos kaki pendek aja nggak bisa. Kalau cuman stocking yang menerawang juga tidak bisa. Begitu. Selanjutnya. Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa jika seseorang mengusap kedua kaos kaki dan terompahnya, setelah itu dia tidak perlu lagi melepas kedua terompah tersebut. Adapun mengusap bagian atas sorban dan penutup kepala wanita. Tunggu. Apa tadi? Tidak perlu. Apa? Setelah itu dia tidak perlu lagi melepas kedua terompah tersebut. Iya. Di sini Ibnu Qudamah mengatakan tidak, ya, la yakhlaq an-na'alain, dan di situ dikatakan tidak perlu. Kalau tidak perlu berarti kalau mau boleh juga dong. Nah, sedangkan kita, saya pribadi sudah dari awal mengatakan ini bahkan syarat. Berarti bukan tidak perlu, tapi tidak boleh dilepas. Ya, jadi ini sebuah poin yang maklum karena sedari awal penulis tidak meletakkan ini sebagai syarat. Ya, maka mungkin terselip ya di antara pembahasan-pembahasan. Tapi Ana lebih pilih ini adalah syarat sehingga bagus kalau dimasukkan dalam poin tentang syarat. Intinya, kalau sudah diusap, maka tidak boleh lagi dilepas. Begitu. Lanjut. Adapun mengusap bagian atas sorban dan penutup kepala wanita, yang benar adalah sebagai berikut. 1. Mengusap sorban dan kerudungnya yang terikat kuat. 2. Terikat kuat ini maksudnya melilit di lehernya. Ya. Muhannakah, al-i'imah ma'al muhannakah. Di antara para ulama ada yang mengatakan itu yang dililit. Sorbannya dipakai di atas, terus dililit di leher. Kalau cuma topi begini, ini kan bisa dilepas. Kalau sorbannya cuma ini kok, terus ini imamah, kutroh punyanya orang Saudi itu kan tinggal dilepas begini aja. Maka dia nggak bisa hanya mengusap kutroh gitu, nggak bisa. Mengusap peci nggak bisa. Mengusap umur, cuci muka, terus pas kepala cuman gini kan peci, nggak bisa. Ini peci gampang dibuka. Lepas. Ya. Begitu juga sorban sebagian orang-orang di zaman sekarang yang dililit, tapi cuma lilit kepala, dan itu pun dilitnya di peci. Jadi dia bisa begini dengan mudahnya. Ini tidak bisa diusap. Yang bisa diusap adalah yang dililit sampai di leher, yang agak kesulitan bagi dia untuk membukanya. Itu namanya muhannakah. Ini pendapat yang benar. Jadi kalau peci, sorban biasa yang cuma diletakkan di atas kepala, ini tidak bisa diusap. Terus yang kedua? Kedua, mengusap ubun-ubun dan menyempurnakannya dengan mengusap bagian atas sorban atau kerudung. Nah, yang model kedua adalah mengusap ubun-ubun, dari ubun-ubun terus ke belakang. Salah satu penerapannya adalah bila perempuan wudhu di tempat umum dan tidak aman dari pandangan ajnabi. Ajnabi itu laki-laki asing. Laki-laki bukan mahram. Contoh di
Balikpapan apa biasa itu? Center. Ya. Dulu ada, atau mungkin masih ada sekarang, musola yang di samping. Ya. Masih Ustaz. Ya. Kadang perempuan ada yang mau wudhu di situ tapi kok kayaknya nggak aman. Maka dia boleh tidak lepas jilbab. Maka yang dilakukan hanyalah ketika mengusap kepala, ambil air, buang dari ubun-ubun, diteruskan ke tengkuk. Sudah. Itu saja. Persyaratan dalam mengusap sorban dan kerudung sama dengan yang disyaratkan pada mengusap kedua khuf. Demikian menurut pendapat yang benar, sebagaimana yang ditarjih oleh Al-Alamah bin Bas. Ya, seperti harus suci, bukan curian, ya, dan sudah dipakai dalam keadaan berwudu. Ya, Allahu a'lam. Nanti tinggal melihat kembali ke syarat-syarat mengusap khuf. Ya, ada syarat-syarat yang bisa diterapkan kepada mengusap penutup kepala. Selanjutnya poin kelima. Poin E, mengusap perban. Perban ini termasuk diantaranya adalah gips. Ya. Terus? Berkenaan dengan hadis-hadis yang membahas tentang perban ini, sejumlah ulama menyatakan bahwa hadis-hadis tersebut dhaif. Namun demikian, Al-Alamah bin Bas menyebutkan bahwa hadis-hadis tentang perban ini dengan hadis-hadis tentang mengusap khuf menunjukkan disyariatkannya mengusap bagian atas perban. Karena mengusap kedua khuf itu adalah untuk memberikan kemudahan, sehingga mengusap bagian atas perban lebih utama untuk disyariatkan. Ya. Hadis-hadis tentang mengusap perban dhaif. Tapi kata Syekh bin Baz, mengusap khuf itu kan untuk memudahkan. Ya, tidak ingin Allah menyulitkan. Allah tidak ingin menyulitkan hambanya. Maka ada syariat mengusap khuf. Kalau mengusap khuf saja boleh, maka mengusap perban itu jauh lebih dibolehkan. Karena kebutuhan, ya, perban biasanya kan terjadi waktu seseorang sakit. Ya, intinya jauh lebih susah untuk melakukan wudhu secara sempurna. Begitu. Apalagi cuma sekedar mengusap khuf. Jadi meskipun hadisnya dhaif, kalau kita lihat hadis-hadis yang berkenaan dengan mengusap khuf, maka kita bisa kiaskan ke mengusap perban dengan kias aula namanya. Yaitu analogi yang lebih utama. Analogi yang lebih utama maksud saya, kalau ini saja begini, apalagi yang itu. Nah, gitu. Misalnya. Lanjutnya. Dan karena kedaruratannya, dalam masalah perban ini tidak diberikan batasan waktu. Mengusap perban dengan mengusap khuf dibedakan dari beberapa sisi. Ya, berikut ini adalah perbedaan mengusap perban dan mengusap khuf atau kaos kaki atau sepatu. Ada beberapa sisi perbedaan. 1. Tidak boleh mengusap bagian atas perban, kecuali bila dengan membukanya berakibat bahaya. Sedangkan pada khuf, kebalikan dari itu. Kalau khuf, ya, yang diusap atasnya aja. Bawahnya malah enggak. Kalau perban, maka justru sebenarnya semuanya. Ya, dan karena ini nggak perlu dikletekin gitu. Nggak usah dibuka, apalagi memang mendatangkan mudarat kalau dibuka. Selanjutnya. 2. Diharuskan memperluas usapan, kecuali pada bagian di luar bagian yang wajib dibasuh dalam wudhu, karena tidak ada bahaya di dalam perluasannya. Hal itu berbeda dengan khuf. Jika terasa sulit untuk diperlebar usapannya, boleh diusap sebagian saja, sebagaimana yang disebutkan oleh As-Sunnah. Ada yang janggal dalam terjemahnya. Diperhatiin ya. Yang kedua, dalam mengusap khuf, yajibu isti'abuha. Harus di semuanya gitu. Jadi kalau perban ini berkeliling di lengan gini, maka semuanya harus diusap. Kalau sepatu kan yang diusap atasnya tok. Ya kan? Terus, illa mazada ala mahal fardi fil wudu. Kecuali yang kelebihan dari anggota wudu. Anggota wudu kita misalnya kalau tangan kan segini. Anggap aja perbannya sampai di sini. Itu tidak? Yes, Wudu kita dari sini sampai sini. Anggap aja perbannya sampai sini. Maka yang perlu diusap cuma yang sebelah sini. Adapun perban yang kelebihan, maka enggak perlu. Ya, karena itu sudah lebih dari anggota wudu yang asli. Ya. Selanjutnya, li'annahu la darara fi ta'mimiha.
Kenapa disuruh untuk mengusap semuanya? Karena kalau mengusap semuanya nggak masalah, ya kan? Bi khilafil khuf, beda dengan mengusap khuf. Fa innahu yashuqqu ta'mimuhu bil masah. Kalau khuf susah untuk semuanya. Coba kalau sepatu energi kotor, diusap semuanya, atasnya, bawahnya, apa enggak kotor semua tangannya? Kan? Iya. Ya. Fa yujzi'u fihi mashu ba'dihi. Maka di dalam usap khuf yang diusap boleh bagiannya atasnya aja. Ya, tidak semuanya. Kama waradat bihi as-sunnah. Sebagaimana sunnah mengajarkan atau memaparkan masalah ini. Jadi terjemahannya yang nomor 2 itu ada yang salah ya. Coba diulang. Diharuskan. Diharuskan memperluas usapan. Oke. Kecuali pada bagian di luar bagian yang wajib dibasuh dalam wudu. Iya. Karena tidak ada bahaya di dalam perluasannya. Karena tidak ada, ya terus. Hal itu berbeda dengan khuf. Jika terasa sulit untuk diperlebar usapannya. Karena. Bukan jika. Karena. Sulit. Terasanya buang aja. Karena sulit. Terus? Untuk diperlebar usapannya. Iya. Berbeda dengan khuf. Karena sulit untuk diperlebar usapannya. Ya. Terus? Boleh diusap sehingga boleh. Sehingga boleh. Sehingga boleh diusap sebagian saja. Dalam kurung atasnya. Nah, coba dibaca yang utuh. Kedua, diharuskan memperluas usapan, kecuali pada bagian di luar bagian yang wajib dibasuh dalam wudu, karena tidak ada bahaya di dalam perluasannya. Hal itu berbeda dengan khuf, karena tidak ada bahaya dalam perluasannya. Karena tidak ada bahaya dalam meratakan pengusapan. Kalau di sini Ana bilang apa ya? Ta'mim, ya. Meratakan, maksudnya semuanya dikenakan gitu. Hal itu berbeda dengan khuf, karena sulit untuk diperlebar usapannya, sehingga boleh diusap sebagian saja. Yaitu atasnya, sebagaimana yang disebutkan oleh as-sunnah. Ya, saya kira jelas ya. Jadi terjemahannya dia ada yang keliru. Yang ketiga, pengusapan perban itu tidak diberikan batasan waktu. Ya, kalau khuf ada batasan waktu, ada durasi. 24 jam sampai 72 jam, tergantung dia mukim atau musafir. Sedangkan untuk perban, ini tidak ada beda mau mukim, mau musafir. Dan nggak ada batasan sehari, 2 hari, 3 hari. Selama dia pakai perban, karena misalnya dokter bilang, ini jangan dilepas ya gipsnya 1 bulan. Sementara dia mau wudhu gimana? Ya, maka di gips itu boleh usap terus menerus sampai 1 bulan. Begitu. Terus? Hal itu karena dilakukan dalam keadaan darurat, sehingga dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Ya, begitu juga kalau ternyata pakai perban atau gipsnya ini cukup misalnya 12 jam. Kata dokter nanti ini bisa dilepas setelah 12 jam. Oh, nggak harus 1 hari, nggak harus. Ya berarti sudah harus dilepas dalam 12 jam. Begitu. Jadi nggak ada durasi-durasi khusus. Selanjutnya. Keempat, diperbolehkan mengusap perban pada saat hadas kecil dan besar. Berbeda dengan khuf yang tidak boleh, kecuali pada saat hadas kecil. Ya, kalau mengusap khuf hanya untuk hadas kecil. Sedangkan untuk mengusap perban, ini hadas besar pun boleh. Ya, kayak misalnya orang patah tangan, disuruh pakai gips. Kalau dia mimpi basah misalnya, masa iya gipsnya lepas dulu? Ya. Ke-6 atau ke-5? Kelima, tidak disyaratkan bersuci sebelum penutupan perban. Demikian menurut pendapat yang roji. Ya. Dan itu jelas berbeda dengan khuf. Kalau khuf, kita kalau mau usap khuf, sebelum pakai khuf harus wudu dulu. Sedangkan orang kalau misalnya di rumah sakit, tangannya patah, mau di gips, ya nggak harus wudu dulu. Gitu. Oh maaf, kemarin pas pasang gipsnya wudu dulu nggak? Enggak. Ya berarti nggak bisa Pak, ini harus dicuci. Kasihan orangnya. 6. Perban itu tidak dikhususkan pada anggota badan tertentu, sedangkan khuf dikhususkan pada kaki saja. Ya, mengusap khuf hanya mengusap kaki. Soal mengusap alas kaki, ya ini pada bagian kaki. Nah, kalau pada perban, kalau perbannya di kepala, ya kan karena misalnya kepalanya apa misalnya? Bocor.
atau pecah bagian apa gitu ya, patah tangan, patah kaki, ya maka ini dia bisa berlaku. Oke, saya kira ini jelas. Selanjutnya poin terakhir. Poin F, cara mengusap bagian yang terluka. Ya bukan bagian yang terluka tapi perbannya. Cara mengusap perban atau gips. Ya. Jika terdapat luka pada anggota wudhu, cara berwudhu atau bersuci mempunyai beberapa kriteria, yaitu 1. Bagian luka itu bisa tetap terbuka dan tidak berbahaya jika dibasuh, bagian itu harus dibasuh. Ya, contohnya cuma luka kecil, luka tergores sedikit, yang kita tidak harus plester. Ya. Ini kalau dia terbuka dan dicuci pun nggak apa-apa, maka harus cuci. Nggak boleh diusap. Nggak boleh juga ditutupin, harus nggak apa-apa kok. Kemudian kedua. 2. Bagian luka itu bisa tetap terbuka, namun berbahaya jika dibasuh, tetapi tidak berbahaya jika diusap, bagian itu wajib diusap. Boleh terbuka, kata dokter misalnya. Atau kita lihat ini nggak apa-apa sih. Cuma kalau dikenain air, dicuci, nanti bisa bonyok. Lama kering. Ya. Berarti jangan cuci. Kalau diusap nggak apa-apa dia, berarti ya diusap. Nah, jangan lihat jari deh, lihat segini misalnya. Aduh ini lukanya sakit ini gitu. Cuman kalau dicuci nggak boleh. Tapi kalau diusap gini aja, contohnya yang koreng-koreng yang sudah mulai kering gitu ya. Diginiin air dikit nggak apa-apa, maka harus diusap. Ketiga, bagian luka itu bisa tetap terbuka. Bisa terbuka. Tetapi berbahaya jika dibasuh dan diusap. Kalau dicuci membahayakan, diusap juga tetap membahayakan. Misalnya lukanya masih baru. Ya kan? Terus? Pada saat itu, dia perlu memerbannya kemudian mengusap bagian atas perban. Ya, kalau gitu tinggal diperban. Diperban baru nanti atasnya perban itu diusap. Jangan dicuci. Perban dicuci nanti bonyok malah di dalamnya. Begitu juga yang bagian-bagian sini. Kecuali kalau bukan perban, melainkan plester. Ya kita lupa nyebut plester juga ya. Gak cuma gips. Perban itu kan biasanya dibalut. Tapi kalau cuma dikasih handy plus misalnya, beberapa biji, maka ini aja. Yang lainnya dicuci. Oke. Tapi kalau dia digulung, ya maka ini diusap semuanya, perbannya. Selanjutnya. Jika dia tidak mampu melakukan hal tersebut, boleh baginya bertayamum. Ya, kalau tidak mampu, misalnya sekujur tubuh, ya maka bisa tayamum saja. Anggaplah luka bakar 80% di tubuh. Semua tangan-tangan, kaki, muka kena, ya berarti dia cukup tayamum. Tidak usah semuanya diperban, baru semuanya dikenain air. Cukup tayamum. Terakhir. 4. Bagian luka itu tertutup oleh gips, atau pelekat, atau perban, atau yang semisalnya. Pada saat itu cukuplah diusap bagian yang tertutup itu, dan tidak perlu lagi dibasuh dengan air. Ya, kalau sudah dibungkus, ya, maka dia bisa cukup mengusapnya, dan tidak perlu dicuci. Yang benar, jika dia sudah mengusap anggota wudhu, itu sudah cukup dan tidak perlu tayamum. Maka dari itu, tidak perlu memadukan antara mengusap dengan tayamum. Kecuali jika ada anggota wudhu lainnya yang tidak mungkin dilakukan pengusapan. Ya. Ada yang berkata begini, bagian sini ditayamumkan, bagian sini diwudukan. Ya, di sini disebutkan yang benar, tidak ada pemaduan antara wudhu dengan tayamum. Soalnya tayamum itu adalah pengganti wudhu. Masa pengganti bareng sama yang diganti? Ya itu tidak. Ya. Maka kalau memang mau tayamum aja. Kalau memang bisa diusap aja. Ya, sebagai penggantinya cuci. Oke, gitu aja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.